Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas latihan soal SKB Perawat, SKB CPNS, analisis kasus part 5. Stay tune dan semangat belajar. Oke, nomor 1. Seorang pemain sepak bola tiba-tiba terjatuh saat mencoba merebut bola dari lawannya. Dia tampak kesakitan dengan memegang bahunya. Kemudian seorang perawat datang dan mengamati keadaan orang tersebut dan didapatkan hasil lengan kaku dan siku agak terdorong menjauhi sumbu tubuh. Ujung tulang bahu nampak menonjol keluar. Di bagian depan tulang bahu nampak ada cekungan ke dalam. Di bawah ini yang bukan tindakan keperawatan untuk menangani kasus tersebut adalah: A. Ketiak yang cedera ditekan dengan telapak kaki. B. Lengan penderita ditarik sesuai dengan arah letak kedudukannya ketiak. C. Tarikan harus dilakukan dengan pelan dan semakin lama semakin kuat. D. Lengan atas diputar keluar. E. Lengan bagian bawah dipegang, kemudian di hitungan ketiga dilakukan tarikan yang cepat dan mendadak. Jawaban yang paling tepat adalah bagian E, karena pada kasus ini akan dilakukan pada lengan bagian bawah dipegang, kemudian di hitungan ketiga dilakukan tarikan yang cepat dan mendadak agar pasien tidak merasakan sakit terlalu lama. Oke, next nomor 2. Terjadinya kerusakan atau destruksi saraf dan pembuluh darah yang disebabkan oleh pembengkakan dan edema di daerah fraktur adalah salah satu tanda komplikasi awal dari fraktur titik-titik. A. Infeksi. B. Sindrom emboli lemak. C. Sindrom kompartemen. D. Avascular necrosis. E. Shock. Jawabannya adalah C. Sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen yaitu masalah medis akut yang menyertai cedera, pembedahan atau penggunaan obat otot yang berulang dan meluas, meningkatkan tekanan dalam ruang tertutup tubuh dengan suplai darah yang tidak memadai. Jadi, jawabannya adalah C. Untuk nomor 3, di bawah ini yang merupakan penata laksanaan non-medis pada dislokasi adalah: A. Analitik. B. Dislokasi reduksi. C. Bimastan. D. RICE. E. Operasi ortopedi. Jawabannya adalah RICE. RICE, yaitu R-nya rest, I-nya ice, C-nya compression, E. elevation, yang artinya RICE 1 mengistirahatkan fungsi ekstremitas yang cedera, RICE 2 pemakaian es sebagai salah satu penanganan saat cedera, RICE 3 pembalutan bagian cedera dengan perban, RICE 4 fasilitator suplai darah melalui pembuluh darah. Jadi jawabannya sudah jelas sekali adalah D. Oke, nomor 4. Telah ditemukan seorang korban berusia 40 tahun akibat kecelakaan laka lantas di jalan raya. Hasil pengkajian primer, klien tidak sadarkan diri dan tampak luka laserasi serta terdapat perdarahan pada area hidung dan mulut. Klien ketika dirangsang nyeri hasilnya tidak merespon terhadap nyeri yang diberikan, tidak bernafas, serta nadi karotis tidak teraba. Berdasarkan AHA 2010, apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? A. Tidak melakukan BHD. B. Melanjutkan BHD tanpa pemberian ventilasi. C. Menunggu bantuan tim kesehatan yang lebih kompeten. D. Membersihkan area mulut dan hidung dan memberikan bantuan ventilasi. E. Menggunakan face shield untuk menghindari kontak langsung dengan sekresi lain. Jawabannya adalah B. Melanjutkan BHD tanpa ventilasi adalah tindakan yang tepat pada kasus tersebut. Nomor 5. Seorang nurse pre-hospital mendapatkan korban dengan keadaan trauma multiple. Korban tampak tidak sadar, tampak rinorea dan masih ada pergerakan dinding dada serta usaha bernafas. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? A. Melakukan suction. B. Memanggil bantuan. C. Memasang semi-right cervical collar. D. Membuka airway dengan teknik jaw thrust. E. Memasang oropharyngeal airway. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memasang semi-right cervical collar. Memasang semi-right cervical collar agar menopang leher pasien dan kepala pasien untuk mengurangi pergerakan leher yang berlebihan. Karena di sini kan korban dengan keadaan trauma multiple. Oke, jadi jelas sekali ya teman-teman. Oke, next. Seorang regu triase bencana gempa bumi menemukan terdapat korban trauma dengan kondisi masih dalam keadaan sadar.
Pernafasan 22 kali per menit, nadi 92 kali per menit. Pasien mengeluh nyeri ekstremitas dan tidak bisa menggerakkan ekstremitas distal. Korban dicurigai cedera servikal. Alat mobilisasi apakah yang aman digunakan pada kasus di atas? A. Scoop stretcher, B. basket stretcher, C. short spin bar, D. long spin bar, E. cartridge extrication device. Jawaban yang paling benar adalah D. long spin bar. Long spin bar digunakan untuk meminimalisir terjadinya kondisi terburuk pasien dan pasien aman. Oke teman-teman. Next, nomor 7. Seorang laki-laki berusia 24 tahun diantar keluarganya dengan menggunakan ambulans ke UGD rumah sakit setelah mengalami cedera kapitis akibat kecelakaan laka lantas. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan, pasien didiagnosa edem cerebral dan segera direncanakan untuk osmoterapi IV dengan monitor 20%, 0,5 gram per kilogram berat badan per 6 jam. Tindakan perawat yang harus dilakukan sebelum pemberian obat adalah A. mengukur frekuensi nadi, B. mengukur tekanan darah, C. mengukur saturasi oksigen, D. memonitor status kesadaran, E. mengukur frekuensi nafas. Jawaban yang paling tepat adalah B. mengukur tekanan darah. Oke, untuk nomor 8, seorang laki-laki berusia 55 tahun di ruang CVCU terpasang bedside monitoring. Tiba-tiba pasien mengalami penurunan kesadaran dan gambaran pada monitor EKG atrial takikardi. Apakah tindakan yang diprioritaskan pada kasus tersebut? A. memberikan injeksi IV amiodaron 300 mg, B. melanjutkan RJP sampai 5 siklus, C. melakukan flatline protokol, D. memeriksa nadi karotis, E. melakukan DC shock. Jawaban yang paling benar adalah memeriksa nadi karotis. Tujuan memeriksa nadi karotis adalah untuk mendeteksi jantung stabil atau tidak. Jadi, jawaban yang paling benar adalah D. Selanjutnya untuk nomor 9, Undang-Undang Praktek Keperawatan yang mencakup beberapa definisi yang mewakili cakupan praktek keperawatan sebagaimana didefinisikan dalam sebagian besar negara, bagian, dan provinsi. Ini merupakan cakupan keperawatan yang dipublikasikan oleh ANA pada tahun A1955, B1990, C1992, D1993, E1952. Jawaban yang paling benar adalah A. 1955. Untuk nomor terakhir, organisasi profesional untuk memajukan dan melindungi profesi keperawatan. Organisasi ini adalah layanan penuh hanya profesional yang mewakili seluruh populasi perawat yang terdaftar bangsa. Merupakan pengertian dari organisasi ABNA, BNLN, CICN, D. ANA, E. CAN. Jawaban yang paling benar adalah ANA atau sering disebut dengan American Nurse Association, organisasi yang memajukan dan melindungi profesi keperawatan. Jadi jelas sekali ya teman-teman, jawabannya bagian D. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada video kali ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman untuk bekal mengikuti tes CPNS SKB mendatang. Apabila terdapat kesalahan, mohon untuk koreksinya dan disampaikan dalam kolom komentar supaya kita bahas bersama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Semangat belajar.